Saya perkenalkan teman-teman semua, pemateri pada hari ini sangat luar biasa. Beliau ini merupakan wakil 1 Litbang KONI Pusat, lalu juga menjadi Kabid Pembinaan PB Pasi, Ketua Umum LP2O Lankor, Direktur WA ADC Jakarta, dan beliau ini sangat luar biasa sekali karena beliau sudah menyelesaikan pendidikan level 1 up to 4 dari International Association of Athletic Federation atau yang kita kenal dengan World Athletics untuk Coaches Education and Certification System, dan juga sudah mengikuti German Athletic Association DLV Training Academy dari Mainz Germany of National Coach, dan juga mengikuti IAAF Academy for Chief Coach dari Loughborough University di Inggris, dan juga mendapatkan gelar doktor dari State University of Jakarta untuk major physical education. Jadi beliau ini adalah sosok yang sangat luar biasa dan sangat paham tentang sport science. Saatnya kita belajar dan bertanya lebih dalam pada praktisinya. Ladies and gentlemen, please welcome Bapak Dr. Ria Lumintuarso, MSI. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang, Mas Bayu. Apa kabar? Dan teman-teman Baik, semua. alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, Pak, saya baca profil Bapak ini, saya udah amazed sendiri ya, Pak. Ini benar-benar jam terbangnya sudah sangat luar biasa nih. Nah, Pak, sebelum Bapak mulai nih mau sharing, saya mau tanya dulu nih. Menurut Bapak, sebagai salah satu bagian dari cabang olahraga yang diakui di Indonesia, drum band ini gimana sih, Pak? Ya, kalau saya ini satu yang istilahnya drum band ini wonderful sport ya, karena memang sangat kompleks. Begitu saya baca-baca tentang marching band, drum band, ini ternyata sangat kompleks. Jadi saya nanti jadi grogi sendiri, nah apa yang harus saya sampaikan, karena begitu kompleksnya drum band. Antara sport, kemudian juga musik, kemudian juga berbagai macam psikologi dan lain-lain, sehingga begitu kompleksnya, sehingga saya kira ini lebih dari sport, not just sport. Ya, kalau saya Wow. lihat ya, sehingga banyak value yang ada di drum band ini, dari berbagai macam value tentang fitness, dan tapi juga yang terpenting adalah value tentang personality seseorang ketika dia Wow. ikut di tim drum band. Saya kira itu impresif saya pertama kali ketika saya mempelajari tentang drum band ini. Gitu, Wow, Mas not Bayu. just sport, a wonderful sport. Wah, tadi banyak banget ya. Tapi berarti saking kompleksnya, justru itulah yang menyebabkan kita semua nih para penggiat marching band harus lebih dalam ya Pak, untuk mempelajari Betul. segala macam aspek-aspeknya dan bahkan juga mendapatkan validasi, dalam hal ini mungkin certification, untuk benar-benar diakui sebagai, oh kita bukan pelatih musik saja, tapi kita paham bagaimana bisa men-train atlet kita untuk bisa mempelajari physical training yang diperlukan, begitu ya Pak? Benar nggak? Betul, memang itu yang harus kita tingkatkan quality dari para pelatih kita supaya memiliki kemampuan tidak hanya pada music oriented tetapi juga pada physical oriented. Nah, jadi ini Nah, sangat penting menurut saya, sangat menarik sekali apa yang nanti akan kita bahas mudah-mudahan ya. oke, pastinya akan menarik. Saya udah nggak sabar. Saya langsung persilahkan. Saya berikan waktunya kepada Bapak Dr. Ria Lumintuarso untuk dapat memberikan materinya buat kita semua. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Bayu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Umum PBPDPI, Bapak Kombes Polisi Dr. Andes Joko Sarwoko SHMM, yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa bertemu bertatap muka dengan para pelatih PDPI. Dan sangat terima kasih juga kepada Mas Andi Jobs yang sudah mengundang saya di sini dan mempercayai saya untuk bicara di depan teman-teman semua di sini, karena ini bukan hal yang mudah bagi kita. Jadi teman-teman mungkin melihat banyak keterbatasan dari saya ketika saya harus bicara tentang drum band-nya itu sendiri. Nah, kemudian para pengurus yang ada di sini, pengurus PDPI, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan selamat bertemu. Mudah-mudahan ini nanti bisa menarik untuk kita simak semua peserta. Dan sahabat saya Pak Nolik Marianto dari DIY, PDPI DIY kayaknya ada tadi. Kemudian Mbak Sriwidiati yang sudah pernah mengikuti diskusi dengan saya agak lama, dan beliau sepertinya juga ikut di sini. Saya ucapkan selamat bertemu lagi Mbak Widya, dan saya ucapkan kepada semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, mudah-mudahan Idul Fitri ini menjadi hari yang baik bagi kita semua untuk memulai lagi belajar dengan
lebih baik. Saya akan langsung masuk kepada materi saya untuk sore ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan tali penghubung antara pemahaman saya dengan pemahaman teman-teman pelatih yang ada di sini. Jadi drum band dalam perspektif kepelatihan olahraga. Jadi ketika saya dulu mengenal drum band, itu sebetulnya lebih cenderung kepada bagaimana seseorang memainkan alat musik secara berbagai macam alat musik secara orkestrasi ya sebetulnya. Dan mereka memang dituntut kemampuan fisik untuk berjalan atau bergerak atau membuat semacam koreografi di lapangan. Namun demikian ternyata di Indonesia ini perkembangan drum band sangat menarik ketika drum band dipertandingkan di PON. Nah ini bagi saya sesuatu hal yang bagus dan sangat challenging bagi para pelatih Indonesia untuk bisa mempelajari lebih lanjut. Nah, kalau saya kutip dari beberapa, misalnya di musicnotes.com, itu saya melihat ada 10 keuntungan melakukan marching band. Jadi ada beberapa benefit yang mungkin nggak akan saya bacakan semua, tapi salah satunya di sini adalah bahwa marching band is camp for life. Jadi artinya kita itu kalau ngikut marching band atau drum band, itu seperti kita itu mengikuti miniatur kehidupan kita di dunia ini. Karena kita bergabung dengan orang-orang lain yang memiliki berbagai macam ciri khas, berbagai macam karakter, alat musik, dan juga mungkin personality masing-masing. Sehingga kita harus bergabung bagaimana kita memanage perbedaan itu menjadi sesuatu yang harmoni. Nah, kemudian banyak sekali di sini dikatakan benefit dari marching band ini, ada 10 yang bisa disebutkan di sini. Jadi artinya saya pikir ini satu hal yang sangat menarik untuk dibahas. Nah, saya akan memulai dengan karakteristik ya dalam marching band karena waktu mungkin terbatas. Nah, jadi setelah saya lihat ternyata di sini ada lomba ketahanan ketepatan berbaris ya LKKB. Jadi ketahanan artinya kita harus cukup lama untuk melakukan gerakan dengan berbaris dan tepat waktu. Nah, ini kan sesuatu hal yang dibayangkan aja agak sulit bagi orang awam yang belum mengetahui tentang marching band atau drum band. Kemudian lomba berbaris jarak pendek, LBJP, yang ini mengandalkan kecepatan. Tetapi kecepatan di sini biasanya yang diperlombakan kalau nggak salah 800 meter atau 400 meter, atau karena event-event dalam drum band ini berkembang. Sehingga unsur olahraganya di sini sangat kental. Karena kita harus bisa melakukan gerakan, bergerak, berjalan, tetapi waktunya harus tepat. Yang kedua, kita harus secepat mungkin sampai di garis finish. Nah, yang ketiga ini lomba unjuk gelar atau LUG ini yang mungkin teman-teman lebih tahu dari saya karena memang di sini bagaimana kita membuat semacam koreografi dari musik dan gerakan, tata gerak yang ada di lapangan. Nah, saya kira ini mungkin nggak banyak yang akan saya kaji untuk lomba unjuk gelar ini, tapi mungkin saya cenderung menyoroti yang berkaitan dengan kebutuhan fisik apa yang diperlukan ketika kita di LKKB dan LBJP, dan kemudian sedikit berkait dengan teknik, karena teknik ini juga akan diberikan adjustment oleh para juri atau judge di lapangan. Nah, jadi ketika kita masuk ke perspektif kepelatihan, maka kita harus berencana untuk bisa menjawab 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama yang harus kita ungkap adalah karakter dan kebutuhan latihan untuk drum band itu apa? Kita misalnya mau melatih atlet-atlet yang jumlahnya sekian banyak. Kemudian karakternya berbeda-beda. Alat yang digunakan juga berbeda. Nah, ini kita harus tahu apa sih sebetulnya. Yang satu membawa brass, yang satu membawa band, yang satu membawa misalnya tube dan lain-lain. Ini kita harus memahami karakter mereka dan juga harus bisa menentukan apa yang nantinya akan kita latih. Yang kedua kemudian how to do, bagaimana kita melaksanakannya. Ketika kita tahu ternyata kekuatan itu perlu, apalagi bagi yang membawa alat di atas 10 kilo misalnya. Atau walaupun alatnya hanya 2 kilo, tetapi karena jangka panjang, misalnya 8.000 meter atau 8 kilometer, berarti mereka harus punya daya tahan kekuatan yang tinggi. Nah, kuat tapi tahan. Nah, ini yang sangat perlu. Oleh karena itu, kemudian kita ditanya, bagaimana cara melatih itu? Nah, saya tentu saja tidak akan membahas banyak di masalah musiknya ya, tapi saya nanti akan sedikit bicara tentang bagaimana membuat profil atlet supaya siap untuk melakukan gerakan-gerakan yang ada dalam drum band dan disupport dengan kondisi fisik yang bagus.
Kemudian yang terakhir adalah pertanyaannya when, kapan ini dilatihkan? Misalnya, kapan saya harus melatih daya tahan? Kapan saya melatih kekuatan? Kapan saya melatih kecepatannya? Nah, ini harus dimasukkan dalam sebuah planning yang akurat, yaitu training plan yang bisa kita lakukan. Nah, saya kira ini tidak mudah, ini sangat kompleks, karena saya yakin tim coach itu artinya staff coach yang ada di PDBI ini mempunyai berbagai macam tim yang mempunyai keahlian masing-masing di bidangnya masing-masing. Baik itu di bidang musiknya maupun di bidang sportnya maupun di bidang olah gelarnya dan lain-lain. Jadi ini memerlukan sebuah tim coach yang kuat. Nah, ini kira-kira 3 hal yang nanti akan kita bahas. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa kita kaji bersama. Nah, saya hanya akan mengambil beberapa hal. Di sini mungkin sedikit saya bahas tentang teknik, karena teknik ini berkaitan dengan kecepatan berjalan. Dan adjustment dari wasit supaya nanti penjuriannya harus tepat. Yang kedua fisik, ini core-nya yang akan saya bahas dengan sistem energi. Sedangkan harmonisasi seninya ini saya tidak akan banyak membahas di situ, ataupun ada taktik, strategi, saya nggak akan membahas itu. Tetapi kita akan membahas sedikit tentang teknik dan nanti banyak ke fisik. Jadi itu yang akan kita bahas. Kemudian ketika kita masuk dalam competition dari marching band atau drum band, maka kita memerlukan kecepatan dan ketepatan waktu. Nah, kalau kita masuk ke kecepatan, misalnya 400 meter atau 800 meter, maka yang menentukan kecepatan itu adalah frekuensi langkah. Jadi, seberapa cepat atlet bisa melangkah. Dalam 1 detik itu berapa langkah, atau dalam 10 detik dia berapa langkah. Nah, kemudian frekuensi langkah itu akan menentukan performance. Ketika seorang atlet panjang langkahnya itu berbeda atau panjang langkahnya sama, siapa yang mempunyai frekuensi langkah lebih cepat, dia akan melangkah lebih cepat mencapai titik finish. Nah, oleh karena itu, teknik ini sangat diperlukan dan latihannya apa? Koordinasi. Jadi bagaimana atlet kita latih koordinasi gerak. Baik itu koordinasi gerak tanpa alat maupun koordinasi gerak dengan alat, dan koordinasi gerak dengan alat yang nantinya dipakai untuk berkompetisi, dan ditambah lagi koordinasi gerak dengan alat dan dengan musik yang langsung dikembangkan. Nah, ini adalah stride frekuensi. Nah, kemudian yang kedua adalah panjang langkah. Panjang langkah ini murni fisik sebetulnya, karena kita akan melatih supaya langkahnya panjang. Kita harus bisa melatih kekuatannya, supaya setiap langkah itu mempunyai nilai loncatan yang panjang. Artinya bukan loncatan, tapi langkah yang panjangnya optimal. Kemudian daya tahan yang bagus, fleksibilitas, dan stabilitas. Nah, sehingga ketika kita masuk ke kompetitif, maka teknik dan fisik ini sangat diperlukan untuk bisa menunjang performance dari atlet. Nah, kalau kita melihat sedikit aspek teknik, sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di sini memang saya tidak mengambil dari drum band, saya ngambil dari teknik jalan cepat, karena ketika saya kaji, ternyata peraturannya mirip, hanya ada sedikit perbedaan. Nah, di sini ada ketika atlet berjalan, itu harus selalu kontak dengan tanah. Jadi tidak boleh ada fase melayang, lepas dari tanah. Nah, sehingga di sini harus ada double contact, ya. Selalu ada double contact ketika 2 kaki mendarat bersama-sama. Nah, ini di titik ini double contact, di mana ujung kaki belakang dan tumit kaki depan itu double contact, kontak bersama. Dan ini pada posisi ini 2 kaki lurus. Jadi tidak boleh ditekuk kalau dalam atletik. Nah, kalau dalam marching band mungkin apakah se-ekstrim itu atau mungkin ada semacam sedikit perbedaan-perbedaan. Dan yang kedua adalah single contact. Single contact ini ketika 1 kaki mendarat dan kaki yang lain menghayun. Nah, ini pun kaki single contact ini harus lurus. Sehingga tidak boleh ada tekuan pada lutut, sehingga nanti menghasilkan suatu gerak melayang. Nah, yang ketiga adalah body posture. Jadi body posture di sini memang sebaiknya tegak. Nah, kalau di jalan cepat, kadang-kadang ada fase di mana sedikit condong ke depan. Tetapi kalau di marching band, saya kira body posture itu tegak karena ada alat yang harus dipegang. Apalagi kalau alatnya cukup besar, ya, seperti drum misalnya. Nah, ini menentukan bagaimana body posture seorang atlet ini bisa menentukan langkah yang tepat pada saat seorang pemain drum band ini melakukan gerakan.
Dan yang terakhir adalah bagaimana menjaga supaya horizontal speed itu terjaga atau kecepatan yang sifatnya horizontal. Nah, itu jangan sampai garis merah itu naik turun. Karena kalau garis merahnya itu naik turun, itu tandanya atlet kita tidak berjalan dengan baik. Tapi dia berjalan seolah-olah meloncat-loncat, sehingga di situ terjadi goncangan-goncangan pada alat yang dipegang, atau juga pada hip yang menempuh jarak yang lebih panjang. Nah, sehingga kita harus mempunyai cara bagaimana mengendalikan supaya garis hip atau garis kepala ini satu sejajar. Nah, ini kalau sudah bisa sejajar, segaris terus ketika dia berjalan, maka kita bisa katakan bahwa dia berjalan dengan baik. Nah, kemudian ketika kita bicara atletik, hip rotation adalah key element, ya, kunci penting. Tetapi ketika di drum band, saya kira ini perlu pertimbangan yang cukup banyak karena ada alat yang dipegang di pinggang. Seperti drumnya itu dipegang di pinggang, selalu berkontak dengan pinggang. Sehingga kalau pinggangnya melakukan hip rotation yang ekstra, ada kemungkinan akan mengganggu alat itu sendiri. Atau mungkin dalam peraturan di marching band atau drum band nggak boleh pinggang itu melakukan hip rotation yang sangat ekstrim. Sehingga mungkin yang diutamakan adalah tegaknya. Tetapi sebetulnya ketika kita tegak atau melakukan hip rotation, itu ada keuntungan-keuntungan yang bisa dicapai. Misalnya ini, ketika tungkai atau kaki kanan kita di sini, kaki kiri kita satu garis, itu terjadi langkah yang lebih panjang sebetulnya. Jadi jangkauan langkahnya lebih panjang. Tetapi kalau hip itu tidak berotasi, maka ini akan sedikit berpisah. Jadi kaki kanan dan kaki kiri itu akan berpisah, sehingga jangkauan langkahnya itu tidak sepanjang kalau mereka satu garis. Nah, memang dengan satu garis ini dipandang sebetulnya bagus, karena seorang model itu juga jalannya seperti ini, bahkan lebih ekstrim lagi silangnya. Tetapi seorang jalan cepat biasanya jalannya seperti ini. Nah, di drum band saya tidak tahu bagaimana mereka harus melakukan action berjalan supaya mencapai kecepatan yang optimal yang diharapkan. Jadi itu nanti mohon dikaji kira-kira seperti apa yang harusnya di drum band ini kita kembangkan. Nah, kemudian kalau dari sisi peraturan, kalau di atletik, jadi wasit itu selalu ngamati. Di lintasan itu wasit ngamati, dibagi menjadi berapa wasit yang ada di lintasan atletik itu. Tetapi kalau di drum band mungkin malah diikuti. Seperti gambar tadi ada seorang grup pemain drum band yang diikuti oleh wasit. Nah, ini kemarin Mas Andi Jobs mengatakan kalau di drum band agak ketat juga, cuma karena yang diawasi satu tim itu cukup banyak, jadi mungkin ada semacam hal yang mungkin ada keringanan sedikit. Nah, di sini misalnya kalau di atletik, tanda-tandanya adalah seperti ini. Kalau merah ini berarti peringatan, yang kalau diulang lagi, kesalahan itu nanti akan bisa dikeluarkan. Nah, tapi kalau tanda ini, tanda sila seperti ini patah ini sebenarnya tanda lutut ditekuk. Jadi di sini lutut nggak boleh ditekuk. Begitu lutut yang depan ini ditekuk, maka akan diberi peringatan tanda kuning seperti ini. Dan kemudian tanda ini adalah melayang. Jadi kalau seorang atlet melakukan jalan tetapi dia melayang lepas kontak dari tanah, maka dia akan terjadi gerak melayang yang lebih cepat sehingga nanti ini juga menjadi peringatan dari wasit. Nah, jadi pada saat bertumpu depan sampai titik vertikal, lutut harus lurus, tidak boleh ditekuk. Dan semua proses pelaksanaan teknik jalan selalu ada kaki yang kontak dengan tanah. Basically, itu peraturan utamanya ketika kita masuk ke olahraga lain, yaitu jalan cepat. Tetapi untuk di marching band, ini tentu saja lebih rumit karena mereka membawa alat dan mereka harus mengikuti irama. Itu yang menjadi permasalahan sehingga ini perlu perhatian tersendiri bagi para pelatih, bagaimana ketika kita melihat tekniknya bergerak, dan bagaimana kita melihat musiknya dimainkan, dan bagaimana kakinya dan teknik yang ada harus tapi juga harus cepat. Nah, ini makanya yang saya katakan tadi, wonderful sport. Jadi sangat-sangat mengagumkan dan juga kompleks. Jadi kompleksitasnya sangat tinggi. Nah, inilah makanya saya kagum dengan olahraga yang diciptakan di Indonesia ini, karena kalau saya melihat di tempat lain yang di luar negeri itu hanya banyak ke displaynya saja sebetulnya. Nah, ini sekarang ketika kita bicara aspek teknik, maka latihan koordinasi sangat penting. Biasanya di atletik itu ada semacam garis di track itu
yang bisa untuk berjalan di garis lurus. Nah, kemudian bisa kadang-kadang jalan menyilang garis. Itu hanya untuk membuat fleksibilitas pinggulnya lebih bagus atau fleksibilitas ototnya lebih bagus. Nah, kemudian yang ketiga, jalan di garis lurus dengan berbagai posisi lengan. Kadang lengan ke depan, kadang ke samping, kadang berputar, kadang naik. Nah, ini dibiasakan ketika atlet berjalan, posisi tubuh bagian atas itu stable. Mereka kan kadang-kadang bawa alat, kadang-kadang bawa ini, sehingga badan itu relatif di atas itu harus statik. Jadi tidak terlalu dinamik seperti bagian bawah. Ketika bagian bawah itu bergerak, maka bagian bawahnya statik. Nah, itulah kesulitannya di situ sebetulnya, apalagi membawa alat dan harus memperhatikan irama. Nah, kemudian jalan di garis lurus, memegang benda tertentu. Nah, awalnya mungkin tidak perlu membawa alat drum band, tetapi membawa benda yang lebih berat dari alat itu sendiri. Misalnya dia trompet, nah trompetnya itu misalnya 2 kilo, kita memegang bambu yang isi pasir seberat 3 kilo misalnya. Nah, itu adalah salah satu latihan untuk membuat fix dari bagian-bagian otot untuk melakukan semacam gerakan-gerakan berjalan sambil memegang trompet misalnya. Kemudian jalan garis lurus dengan pengaturan irama kecepatan. Misalnya cepat, lambat, atau cepat, lepas. Nah, lepas itu belum tentu lebih lambat. Jadi lepas itu hanya usahanya saja, tapi tetap bergerak dengan cepat. Kemudian jalan dengan kecepatan optimal dengan alat dan mengatur irama. Nah, ini lebih kompleks ini. Karena di sini ada irama yang harus dikembangkan, kemudian mengatur kecepatannya harus dengan situasi-situasi seperti itu. Nah, ini nomor 6 ini nantinya harus banyak diberikan, karena ini adalah core-nya dari perjalanan itu. Dan nomor 7 adalah jalan dari 1-6, tapi dengan berbagai kondisi pressure. Karena kalau tidak ada pressure, dikiranya kita sudah bagus. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita perlu ada pressure. Misalnya ini. Jadi in itu adalah dengan usaha, akselerasi, out itu kita lepas saja. In lagi, akselerasi, out itu lepas saja. Nah, kemudian downhill. Downhill ini kan kalau kita berjalan jadi lebih cepat. Tetapi bagaimana cara kita berjalan seolah-olah didorong, tapi tetap bisa mengendalikan irama dan mengendalikan ritmik yang kita inginkan. Nah, ini juga tidak mudah. Saya nggak tahu apakah dalam pertandingan yang 8 kilo itu ada di tempat downhill dan uphill atau tidak. Kalau ada berarti itu harus diberikan dalam latihan-latihan supaya atlet teknik bergeraknya bagus. Kemudian uphill, itu kebalikannya downhill, dia akan ada hambatan. Ini juga harus diberikan karena kita akan melakukan semacam penguatan-penguatan dalam tubuh atlet itu. Nah, sekarang bagaimana, kapan atlet itu kira-kira siap untuk bertanding? Ketika mereka sudah menguasai teknik yang bagus, apakah cukup dengan bisa melakukan teknik yang bagus dan bisa meniup alat dengan baik, kemudian melakukan harmonisasi musik dengan bagus, atau ada tuntutan apa? Nah, di sini yang pertama adalah mereka harus perform the skill. Jadi bisa keterampilannya dilakukan. Dan itu hanya basic. Sehingga tadi kalau dikatakan, kita itu cari orang yang kemampuan fisiknya bagus, atau orang yang mempunyai keterampilan bermain musik dengan baik, dan kemudian dibina fisiknya. Nah, kira-kira challenge-nya yang mana yang bisa perform the skill ini? Kalau kita lakukan bersama-sama. Nah, tapi kan kita tahu bahwa musik itu bakat. Kadang-kadang seperti saya, misalnya saya baik di olahraga, tapi saya mungkin nggak bisa memainkan alat musik dengan benar. Jadi itu mengajarkannya susah, lama. Nah, jadi pertama perform the skill, itu adalah tahap awal. Nah, yang tahap kedua adalah perform the skill very well. Jadi very well itu sangat bagus, itu baru tahap kedua. Dia bisa melakukan musik dengan baik, bisa melakukan gerakan dengan baik, itu hanya tahap kedua. Dan tahap ketiga adalah perform the skill very well at the speed. Nah, masalahnya di sini, baru mulai muncul masalah. Ketika kita melakukan gerakan dengan baik, kemudian kita juga bisa melakukan kecepatan ketika kita melakukan gerakan itu, maka disitulah letak dari esensi dasarnya. Nah, ini esensi dasar dulu. Karena kita ada, itu baru pondasi. Nah, baru selanjutnya kita perform the skill very well at speed under fatigue. Ketika kita sudah 5 km, 7 km bergerak, kondisi sudah semakin pressure, sudah semakin lelah, apakah kita bisa melakukan gerakan itu dengan baik atau tidak? Apakah kita tetap bisa meniup dan melakukan harmonisasi alat musik kita dengan baik atau tidak? Nah, itu suatu pertanyaan besar.
Kalau itu belum bisa, berarti jangan sekali-sekali ikut pertandingan, istilahnya di situ. Nanti di PON jadi kelihatan jelek, misalnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah perform the skill very well at speed, under fatigue, under pressure. Nah, under pressure ini harus kita, apa ini under pressure-nya dalam drum band itu? Apakah angin, apakah medan yang tidak jelas, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ataukah penonton, crowd yang sangat besar yang mengelulukan atau mewarnai, atau bagaimana? Nah, ini harus kita manage supaya kita bisa, atlet kita siap di bawah tekanan. Nah, baru kita masuk ke area yang nantinya akan kita siapkan ke kompetisi, yaitu perform the skill very well at speed, under fatigue, under pressure, consistently. Nah, jadi dia harus konsisten, nggak bisa kalau nggak konsisten, artinya kita nggak siap untuk bertanding. Nah, baru yang terakhir, ada semacam uji coba ditambah dengan competition condition. Jadi perform the skill very well at speed, under fatigue, under pressure, consistently in the competition condition. Nah, jadi baru setelah atlet kita sudah seperti berkompetisi ketika mereka berlatih, maka disitulah atlet kita baru berani kita bertanding. Jadi harus banyak uji cobanya. Kalau misalnya uji cobanya nggak ada, artinya uji coba sendiri atau uji coba lawan dengan lawan. Itu mungkin diperlukan. Nah, karena itu mentality harus dijaga juga. Nah, itulah mungkin ketika kita belajar teknik tentang drum band dan bagaimana kita sudah membina arah-arah ke permainan drum band, maka kita harus melalui tahap-tahap seperti itu. Karena banyak sekali pelatih-pelatih di Indonesia yang hanya puas sampai perform the skill very well dan at speed kadang-kadang. Nah, tapi tidak melihat bahwa nanti begitu sudah menit keberapa atau kilometer keberapa terjadi kelelahan, penurunan performance, itu memang harus dilatih dengan baik. Nah, ini aspek teknik yang harus kita primakan sehingga ketika aspek koordinasi dan teknik sudah prima, maka kita siap untuk itu. Nah, kemudian kita masuk ke aspek fisik ya, karena di fisik ini kan ada beberapa hal yang harus kita kaji seperti strength atau kekuatan, kemudian ada endurance, daya tahan, ada speed atau kecepatan, ada koordinasi antara gerak berjalan dengan gerak memukul atau gerak meniup, kemudian flexibility. Jadi di sini memang banyak hal yang harus dikembangkan, tapi memang karena waktu kita sangat pendek, saya tidak akan mungkin menerangkan semuanya. Tetapi ketika kita kaji kecepatan, sebetulnya kecepatan yang kita harapkan di drum band itu bukan maksimal seperti jalan cepat ya, saya kira. Tapi di sini optimal yang dibutuhkan. Secepatnya tapi tetap dalam kontrol. Apalagi kita terdiri dari atlet-atlet yang tidak punya kondisi fisik sama. Ada atlet yang mempunyai kelemahan. Sehingga kita harus mengadaptasi siapa yang paling lemah dan siapa yang paling cepat, bagaimana kita harus berjalan. Dan tidak bisa dirata-rata, karena yang paling lemah nggak bisa mengikuti yang rata-rata, tapi harus banyak mengikuti yang paling lemah. Nah, cara melatihnya tadi ada teknik koordinasi, sudah kita diskusikan. Kemudian implementasi jalan dan lari, tadi juga sudah kita singgung bagaimana kita melakukan implementasi gerakan-gerakan bergerak, berjalan. Kalau lari ini, kalau dalam latihan umum ya, tapi ketika kita latihan yang mengarah kepada drum band, kita menggunakan jalan. Kalau tidak menggunakan lari terus, nanti tekniknya jalan hilang. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kekuatan untuk memperpanjang langkah. Nah, dan ini masih ditambah lagi, kita akan berjalan berapa lama, durasinya, sistem energinya. Nah, sehingga bagaimana optimal step-nya, optimal speed-nya yang harus kita kendalikan, supaya kita sampai dengan tepat waktu. Kalau yang lama 8.000 meter, 4.000 meter atau berapa. Kemudian kalau yang jangka pendek, bagaimana kita cepat, secepat-cepatnya tapi dengan barisan yang rapi dan terkontrol. Nah, kemudian untuk implementasi jalan lari ini kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Kita pakai resisten bisa, jadi kombinasi jalan cepat, lambat, jalan dengan pace yang tetap, jalan dengan membawa alat resisten, tetap membawa alat untuk drum band, tapi juga membawa towing di belakangnya. Nah, atau jalan ditarik dari depan misalnya, ini untuk mengendalikan apakah semua tubuh bagian tertentu itu cukup bagus atau tidak. Nah, sebetulnya pelatih itu yang banyak masalah di sini nih, menentukan dosis latihan, volume, intensitas, recovery. Nah, ketika kita sedang melakukan teknik koordinasi untuk berjalan cepat,
kalau bisa jalannya yang pertama latihan jangan terlalu tinggi dulu, tapi di bawah 7 detik karena ini anaerobik alaktik. Anaerobik alaktik itu istirahatnya bisa 1,5 sampai 3 menit. Sehingga nanti bisa jalan lagi. Sehingga tekniknya itu dijaga. Teknik dijaga, kecepatannya dikembangkan. Tapi nanti kalau kita sudah berkaitan dengan kecepatan dan daya tahan, nah nanti akan lebih panjang jalannya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kalau kita bicara tentang kecepatan. Nah, kalau kita bicara tentang kekuatan, nah bagaimana kita melakukan jalan sambil membawa alat yang begitu berat misalnya. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah adaptasi anatomi. Supaya tubuh kita itu seperti sebuah bangunan yang kuat. Ketika kita bergerak, maka kita kokoh. Nah, tetapi di dalam kekokohan itu harus kita berikan semacam koordinatif dan fleksibel. Sehingga kita akan membuat tubuh kita itu anatominya bagus ketika bergerak. Nah, kemudian yang kedua, daya tahan kekuatan itu dia kuat, tapi tahan lama. Nah, ini ketika membawa alat 8.000 meter, bagaimana caranya supaya kuat dan lama. Kemudian maksimal strength ini untuk meningkatkan kapasitas saja. Jadi maksimal strength ini tidak digunakan nantinya ke drum band, tapi maksimal strength ini hanya untuk melatih supaya nantinya menyiapkan diri dengan itu. Kemudian power itu ketika kita ada di jarak pendek, 400 meter, 800 meter, kita perlu power, yaitu jalan yang seolah-olah kita seperti jalan dengan cepat. Nah, kemudian daya tahan power itu kalau kita jaraknya jauh, misalnya 800 meter itu sudah daya tahan power itu. Karena mereka harus mempunyai power, tetapi dia berjalan dengan cepat. Baik, selanjutnya, nah ini kira-kira metode-metode untuk adaptasi anatomi itu seperti ini. Ada circuit training, medicine ball training, resistance band, TRX. Nah ini kalau bisa karena pandemik ini memang kita punya video-videonya gitu. Kita buat sendiri atau kita buat ambil dari YouTube dan lain-lain. Tapi ada beberapa macam latihan yang nanti bisa dilihat ini. Dan saya memang sudah buat videonya ini untuk para atlet saya, tapi bukan atlet untuk drum band. Tetapi ini penting, mengapa ini penting? Karena ini contoh berlatihnya untuk membuat badannya kokoh. Jadi untuk siap supaya badan atlet itu tidak gampang cedera. Nah ini contoh-contoh latihannya kira-kira seperti ini, bisa kita tonton. Ini TRX. Terpotong. Saya kembali dulu. Ini ada berbagai latihan ya. Baik, ini contoh-contoh latihan yang bisa kita pakai. Ini circuit training, ini TRX, ini medicine ball, ini core stability, ini dumbbell, ini karet. Oke, harapannya dengan latihan tadi, maka semua tubuh atlet, bagian-bagian tubuh atlet dari otot besar sampai otot kecil itu terlatih, dari bagian depan, bagian belakang, bagian kanan, bagian kiri, atas, bawah, semua terlatih sehingga atlet kita itu nampak sehat, nampak bugar, tapi punya potensial energi yang bagus. Jadi kandungan di dalam ototnya itu bagus. Nah, tapi kita belum bicara masalah kinetik energinya atau energi geraknya. Nah, energi geraknya itu maka kita akan bicara nanti ketika kita sudah mulai melakukan kegiatan lain yaitu dynamic strength ya. Jadi kekuatan yang sifatnya dinamis, bergerak. Nah, ini contoh misalnya core stability dan circuit training dengan alat-alat yang diharapkan atlet nanti akan terbiasa membawa beban untuk drum band-nya dengan latihan-latihan yang ada di sini. Ini latihan adaptasi anatomi. Nah, ini bisa latihan daya tahan kekuatan dan kekuatan maksimal.
tinggal nanti apa bedanya daya tahan kekuatan dan kekuatan maksimal. Kalau kekuatan maksimal bebannya berat, tapi ulangannya sedikit. Kalau daya tahan kekuatan bebannya lebih ringan, tetapi ulangannya panjang. Nah, nanti di drum band, di nomor-nomor tertentu butuh mungkin kekuatan yang sedikit maksimal. Tapi di sisi lain butuh kekuatan yang punya kemampuan supaya bisa melakukan kegiatan dengan lama. Nah, ini upper body. Tadi di sini lower body, ya. Ini bagian kaki, tungkai, dan yang di sini bagian lengan. Kemudian ini adalah dosisnya. Jadi kalau kita mau membuat kekuatan maksimal, itu ulangannya cuma sampai 6. Kalau kekuatan maksimal tapi hipertrofi supaya badannya agak membesar, itu bebannya dikurangi, tetapi pengulangannya 7 sampai 12, tidak 1 sampai 6. Kalau sampai 1 sampai 6 itu untuk meningkatkan kapasitas otot. Tapi ketika kita mau meningkatkan besarnya otot, yang misalnya ada atlet yang perlu lebih balance antara alat dengan bodinya, maka diberi latihan lebih ringan dari maksimal strength, misalnya 80% dari kekuatan maksimal, tapi ulangannya 7 sampai 12. Nah, kalau adaptasi anatomi dan daya tahan kekuatan itu di atas 14. Artinya ketika di atas 14, kita harus mencoba nanti supaya atlet bisa melakukan gerakan membawa beban tapi dalam jangka waktu yang lama. Bahkan kalau di marching band atau drum band, kalau bisa memang nanti arahnya ke adaptasi ke daya tahan kekuatan karena dia. Nah, kalau yang power atau kuat dan cepat di sini ulangannya 1 sampai 5 cepat tapi gerakannya. Kalau di sini yang eksplosif itu 6 sampai 10 dan yang sini daya tahan power, berarti dia akan lama tapi powerful. Nah, itu di atas 14. Nah, ketika kita melatih power dan ritmis, maka kita bisa menggunakan alat-alat seperti ini. Hurdle hop atau hurdle step atau hurdle side step ya. Nah, gerakan ritmik ini nanti disesuaikan dengan tempo berjalan. Tak, 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 tak. Kalau perlu kadang-kadang disesuaikan dengan musik yang akan dimainkan. Tak, 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 tak. Nah, jadi kita harus bermain supaya nanti atlet kita arahkan menuju kepada hal yang sesungguhnya. Nah, peralatan bisa diganti sesuai kebutuhan. Misalnya untuk 800 meter atau 400 meter misalnya bisa menggunakan rintangan yang lebih pendek atau rendah 800 ke menuju ke 4000, 8000 itu rintangannya rendah dengan bilah aja sudah cukup. Tapi kalau yang 400 meter mungkin bisa sedikit powerful. Nah, kalau untuk drum band, saya pikir drum band itu upper body statics, lower body dynamics. Jadi di sini banyak melakukan gerakan di bawah, tapi di atas kita holding. Nah, ini misalnya tube ini ya, dengan melakukan ini bawahnya mengayuh sepeda stasioner, tapi di atasnya dia bermain musik. Nah, ini saya kira perlu banyak diberikan karena ini akan membantu sekali tentang pernafasan dan juga gerakan. Nah, juga di situ diperlukan daya tahan, kemampuan daya tahan standar. Jadi kalau ini namanya VO2 max ya. Jadi kalau di atletik itu track and field running itu biasanya ini VO2 max-nya 60, 85, 50, 75. Ini kalau maraton itu 85. Kalau putri 75. Nah, kalau pelari-pelari sprint itu 40, 60 atau 35, 60. Nah, misalnya kita drum band itu berapa yang akan kita sasar? Nah, maka kita harus mempunyai standar tentu untuk mencapai gerakan untuk drum band itu berapa untuk mencapai VO2 max yang diinginkan. Nah, ngetesnya gampang, kita nggak usah terlalu ruwet. Ngetesnya misalnya jarak 1500, waktunya 6.45, berarti VO2 max-nya adalah 45. Kalau 3000 meter, waktunya 14, berarti 45. Kalau 5000 meter, nah tinggal kita ngetesnya berapa kilo. Kalau kita ngetesnya 10 kilo, maka kita, kalau waktunya 51, berarti 45. Kalau waktunya 47, berarti 49 VO2 max-nya. Nah, ini saya kira bisa digunakan supaya kita menentukan standar VO2 max atlet kita. Nah, metode-metode yang bisa digunakan ini nggak akan saya bacakan semua karena ini perlu kajian tertentu. Nanti kita akan kaji kalau misalnya nanti Mas Andi John mengadakan pelatihan ya misalnya. Nah, ini hanya salah satu saja.
contoh daya tahan khusus untuk 800 meter campuran misalnya. Di sini sasaran waktunya adalah 5 menit 4 detik. Kalau nggak salah kan rekornya 5 menit 5 detik ya. Kita punya sasaran misalnya 5 menit 4 detik, berarti 304 detik. Nah, berarti kita bisa dibagi menjadi 200 kali 4. Setiap 200-nya 76. 76, 76, 76, kemudian 76, yang terakhir ini tidak 76, tapi maksimal yang mereka bisa. Nanti dari sini mereka bisa masuk ke 400, 200, 200. Jadi jaraknya lebih panjang. 400-nya berarti 76 kali 2, 152. Kemudian 76, kemudian maksimal. Nah mungkin lanjut lagi 600 meter, 200 meter, 228, 76 atau lebih. Sehingga nanti waktu keseluruhannya itu akan 304 detik atau kurang. Nah itu pola latihan yang mungkin untuk bisa dipertahankan. Tetapi di sini catatannya peralatan kompetisi kita bawa. Jadi tidak loss peralatan kompetisi kita bawa, bisa dengan simulasi peralatan kompetisi yang lebih berat, misalnya menggunakan benda-benda lebih berat, atau bisa dengan peralatan kompetisi langsung dan langsung digunakan secara irama. Nah ini volumenya 2 kali jarak kompetisi, diatur sesuai dengan perkembangan latihan. Intensitasnya goal competition itu jarak ini, 5 menit 4 detik. Dan recovery-nya 30-60 detik, sekitar 1 menit antar ini. 76, istirahat 1 menit. 76, istirahat 1 menit. Nanti makin lama istirahat 45. Istirahat 45. Nanti baru kemudian bisa istirahat 30 detik. Nah, jadi saya kira itu sekedar tentang daya tahan. Nah, kalau kita masuk ke ranah program latihan, maka kita biasanya bergerak dari persiapan umum atau general preparation, kemudian kita masuk ke specific preparation, dan kita masuk ke kompetitif. Nah, di general preparation itu kita punya garapan penting, yaitu koordinasi atau teknik harus mulai digarap dengan baik. Jadi atlet harus sudah mulai di akhir general preparation itu koordinasinya nggak ada masalah lagi. Teknik nggak ada masalah lagi. Musik saya kira juga harus tidak ada masalah lagi. Nah, daya tahan aerobiknya sudah masuk ke standar yang diharapkan. Tadi VO2 max-nya berapa? Nah, itu standar yang diharapkan di VO2 max itu harus dicapai ketika di persiapan umum akhir. Kemudian anatomi adaptasinya, tadi yang berbagai macam latihan tadi ada menggunakan karet, menggunakan sirkuit training, menggunakan core stability, itu harus bagus dulu, karena itu sebetulnya pondasi dari pengembangan ke depan. Nah, general strength, seluruh otot. Ritmik, nah, irama ritmiknya ini juga harus bagus. Jadi kecepatannya dan tekniknya ini harus sudah mulai diatur nanti menuju ke ritmik yang diharapkan. Nah, setelah ini selesai, nanti kita baru akan masuk ke specific preparation atau persiapan khusus. Nah, daya tahannya sudah daya tahan sesuai dengan nomornya. Daya tahan aerobik, anaerobik. Kecepatan maksimalnya sudah diharapkan kalau misalnya 400 meter atau 800 meter itu seperti apa. Kemudian kekuatan maksimal, daya tahan kecepatan khusus, power, daya tahan power. Nah, ini mungkin agak kompleks, sedikit kompleks, karena kita nggak bisa berbicara banyak tentang ini, tapi ini sekedar gambaran. Ketika kita mau masuk ke persiapan khusus, maka atlet semakin tinggi intensitasnya. Jadi kalau berjalan makin cepat, kalau melakukan gerakan makin punya daya tahan yang bagus. Nah, baru masuk ke kompetitif. Bagaimana kita berkompetisi, competitive situation, combine, yang sifatnya banyak metode, dan goal oriented. Orientasinya pada sasaran kompetisi. Nah, ini kalau dalam pelatihan tadi yang disinggung oleh Mas Andy Job, itu nantinya ini akan dibahas secara detail di dalam pelatihan. Demikian juga tadi metode-metode latihan yang diharapkan akan dibahas di dalam latihan. Nah, sebagai penutup, saya pikir drum band ini merupakan sebuah aktivitas olahraga yang kompleks dan tidak cukup dibahas. Saya menyampaikan 45 menit ini sangat pendek. Nah, mudah-mudahan sedikit bisa hanya membuka saja. Kemudian tuntutan teknik bergerak dan harmoni keterampilan bermusik juga harus bagus. Tuntutan kondisi fisik yang tinggi dengan perubahan sistem energi. Kemudian kombinasi gender. Nah, ini uniknya di sini. Mungkin olahraga yang punya kombinasi gender campuran ini tidak banyak. Atletik juga baru-baru aja ada, yaitu estafet campuran, mix estafet, mix relay, laki-laki perempuan gantian. Tapi kalau drum band nggak bareng. Nah, ini yang memang
sangat menantang. Bagi saya ini sangat challenging dan sangat mendukung kesetaraan gender. Ini tidak banyak dijumpai dalam olahraga lain. Kemudian nomor kombinasi, combine event, satu tim harus mengikuti semua nomor misalnya, itu juga satu hal yang sangat penting, sangat baik. Kemudian pelatih dituntut kompetensi yang tinggi untuk menangani tim drum band ini. Makanya selain pelatihnya punya kompetensi yang tinggi, punya prasyarat-prasyarat yang tinggi, dan juga mempunyai tim yang solid, tim coach yang bagus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Mudah-mudahan waktunya tidak terlalu lama, dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Waktunya saya kembalikan kepada Mas Bayu Aditama. Silakan Mas Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ria Lumintuarso yang udah sharing sama kita. Keren banget ya materinya. Wah, insya Allah kepake nih. Nah, untuk bisa memimpin jalannya tanya jawab dan juga diskusi, ini ada rekan kita semua yang pastinya sangat luar biasa juga, kakak saya nih yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Ria sambil juga menseleksi pertanyaan mana aja nih yang mau kita diskusikan sama-sama. Di sini ada Kak Apri Sugiarto. Hai Kak Apri. Iya Mas Bayu, selamat sore. Mas Ria, selamat sore. Dan kawan-kawan semuanya, selamat sore. Selamat sore, Bang Apri. Wah, ini luar biasa nih Mas. Saya tertarik dengan tagline pertama kita, bahwa kegiatan drum band ini more than just a sport. Artinya memang berbeda karakteristik dengan cabur-cabur yang lain, terutama atletik, Mas. Selama ini kan memang banyak banget tuh awal-awalnya sangat menyepelekan. Kok drum band masuk di cabur? Kan banyak pertanyaan itu awal-awalnya, terutama di koni-koni daerah gitu ya. Tetapi setelah teman-teman koni melihat bagaimana proses latihan LBJP, LKKB, kaget semuanya. Ternyata sangat kompleks. Benar tadi. Bahkan ada campuran gender untuk mix kan, putra ada putri, bagaimana menyamakan itu, Mas. Nah, tadi sampaikan tadi memang saya yakin nanti, Mas, 2024 PON di Sumatera Utara bakal terjadi banyak pemecahan rekor. Karena Mas Ria udah ngasih tuh clue-cluenya atau kunci-kuncinya bagaimana memecahkan rekor. Jadi kami sangat senang sekali karena kemungkinan ini di PON ke depan ini bakal jadi pemecahan rekor. Yang menjadi pertanyaan mungkin begini, Mas. Tadi kan banyak sekali tuh tahap-tahap persiapan, kemudian bagaimana adaptasi dan sampai pada kompetisi. Sebenarnya yang banyak pertanyaan kawan-kawan tanyakan tuh adalah apa dulu yang mesti kita siapkan? Apakah misalnya karena gini, dari multi event kejuaraan yang ada di PDBI, kalau dulu 10 nomor lomba itu, dari 10 nomor lomba, 8 itu semuanya fisik. 4 di LBJP, 4 LKKB, baru 1 LBB, dan 1 LUG. Makanya, jadi yang ditanyakan kita adalah, apakah kita perlu mempersiapkan atlet itu, atau peserta itu, yang jago musik dulu, apa fisiknya dulu yang kita siapkan? Mungkin itu dulu, Mas, pertanyaan pertama, Mas. Silakan, Mas. Oh ya, baik, terima kasih. Saya nggak tahu polanya, polanya pembinaan di drum band, marching band ini apakah jangka panjang, apakah long term development, atau disiapkan hanya mungkin dalam kurun waktu yang short term development. Nah, kalau short itu biasanya kita tentu saja mencari yang sudah mempunyai sesuatu yang susah diubah. Kalau short itu kan berarti setahun 2 tahun, itu kan short. Nah, artinya kalau orang belum bisa main musik nggak akan bisa dilatih. Berarti kita memang orang yang pandai musik dulu yang akan kita kumpulkan gitu untuk bisa kemudian kita tingkatkan kualitas fisiknya. Jadi misalnya kita punya tim 20, berarti kita harus menseleksi setidak-tidaknya 50 orang yang bisa bermain musik. Nah, dari 50 orang itu kita ambil 20 yang punya fitness yang tinggi. Nah, itu dalam short term itu tidak bisa ditawar, saya kira. Tetapi kalau kita bicara long term, apakah ada tes bakat musik atau tidak? Kalau misalnya ada tes bakat musik, berarti tes bakat yang dilakukan dulu, kemudian setelah tes bakat musiknya sudah ketemu, baru nanti tes bakat dari sisi fitnessnya.
Karena ketika tes bakat musik tidak sama sekali tidak berbakat seperti saya, nah nanti disuruh drum band nggak akan bisa karena nggak punya bakat musik. Nah itu kan satu masalah yang besar. Ya, sehingga memang kita terpaksa dalam olahraga drum band ini kalau misalnya 800-nya tadi 800 meternya 5 menit. Itu artinya kan 5 menit itu kalau jalan cepat itu kan lambat sekali gitu ya. Nah karena apa? Sambil membawa alat, sambil meniup, sambil ini. Dan kemudian range antara orang yang fitnessnya tinggi dengan range yang orang fitnessnya rendah, itu juga cukup longgar. Sehingga akhirnya terjadi mungkin perbedaan fitness yang cukup banyak. Tapi kalau misalnya nanti bisa menemukan long term development-nya, kita bisa melatih jangka panjangnya, barangkali orang yang berbakat musik, itu banyak yang fit juga sebetulnya. Ketika kita pelan-pelan kita bina, misalnya 4 tahun ya, dari setelah selesai PON Papua ini, nanti kita mulai rekrutmen lagi, anak-anak umur berapa, nanti harapannya di PON Medan atau di PON Aceh, itu akan terjadi sesuatu yang sangat fit dan musiknya jago. Nah saya kira itu memang sesuatu seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa ditinggal ya. Tetapi saya cenderung kepada, karena saya nggak bisa musik, sehingga saya cenderung kepada musik itu dulu yang kita ambil supaya ada keberbakatan di musik, baru nanti keberbakatan di fitness. Kalau fitness relatif lebih mudah dilatih daripada musik mungkin ya. Kalau yang nggak berbakat susah dilatih musik. Saya kira itu Mas Apri yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Ya, ini kepada pelatih-pelatih yang hadir nih Mas, ini tinggal ngatur strategi nampaknya ini. Apakah mau diambil yang sudah bisa musik dulu atau nanti fisik, itu nanti kita kembalikan kepada pendekatan strategi masing-masing pelatih. Ini ada pertanyaan menarik Mas dari Dodi Julian Purnama. Dia bilang begini, izin tanya, apakah ada cara jitu untuk trik supaya para atlet yang dilatih tidak menjadi boring atau bosan dalam berlatih, terutama latihan fisik? Ini gimana Mas? Oke, ini memang banyak sekali kasus-kasus di mana pelatih fisik itu dibenci sama atlet. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Tetapi seorang pelatih yang potensial, seorang pelatih yang punya kualitas bagus, seorang pelatih yang kompeten, itu harus pandai membuat situasi yang menghibur. Fisik pun bisa dibuat dalam situasi yang menghibur. Jadi justru ketika kita masuk, seperti ingat ketika kita masih SD, SMP, pelajaran olahraga itu kita tunggu-tunggu betul, ya kan? Karena gurunya itu bagus menampilkannya. Kemudian gurunya juga mempunyai selera humor yang bagus, memberikan materi dengan baik. Tapi ketika kita sudah mulai SMA, biasanya ada orang-orang yang kalau mau pelajaran olahraga sudah bolos dulu. Nah, itu sebetulnya tinggal bagaimana keterampilan seorang pelatih membuat suasana fun ketika kita berlatih fisik. Mungkin pada dasarnya manusia itu suka berlomba dan suka bermain. Sehingga bagaimana cara kita memberikan latihan daya tahan misalnya dalam kegiatan jalan, tapi dalam bentuk perlombaan. Nah, misalnya kita berlomba dengan jalan secepat-cepatnya, kemudian memberikan tongkat kepada saat ini dalam bentuk estafet, itu akan menarik bagi mereka dan akan membuat mereka itu happy dengan situ. Tapi jangan sampai diterus-teruskan sampai mereka bosan. Jadi sebelum mereka bosan, kita ganti lagi gamesnya. Nah, sehingga bagi mereka itu penasaran. Sehingga nanti kalau diulang lagi pada 2 hari lagi akan diulang, itu mereka tetap masih merasa bahwa aduh yang kemarin saya masih kalah nih, saya belum bisa. Nah, artinya di situ nanti terjadi satu hal yang sangat menarik, yaitu peningkatan kualitas fisik bersama dengan happiness. Jadi bagaimana mereka bisa senang tapi juga dikenal. Nah, kalau perlu karena di drum band ini alatnya beda-beda, bisa aja di pertandingan antara yang megang brass sama yang megang ini, ayo tandingkan coba. Nah, itu akan menjadikan satu peluang-peluang untuk memberikan. Tapi juga kita kadang-kadang ada yang harus terukur. Nah, yang harus terukur inilah yang sebetulnya memberikan satu core untuk meningkatkan. Nah, kalau yang game tadi hanya membuat atlet itu senang, tapi menjadi mencintai latihan fisik. Itu sebetulnya yang kita harapkan. Saya kira teman-teman juga memahami itu. Tapi yang kedua, Mas, yang lebih perlu lagi kita lihat adalah justru latihan fisik ini pressure bagi mereka. Karena di halaman 1 tadi saya mengatakan bahwa benefit of marching band itu salah satunya adalah membuat disiplin yang tinggi. Yang kedua, daya juang yang tinggi. Yang ketiga, ini adalah miniatur kehidupan. Jadi tidak senang terus, kita kadang-kadang juga harus ada pressure di dalam situ. Sehingga mereka juga kadang-kadang diberikan pressure yang sampai kelelahan. Bahkan kalau agent
atau tentara-tentara khusus itu mungkin Pak Joko memahaminya itu latihannya seperti orang mau mati itu istilahnya gitu, tapi dia tetap hidup. Nah ini ada saatnya kita memang harus memberikan sesuatu yang seperti itu. Jadi ada semacam level of difficulty-nya itu ada. Demikian juga dalam permainannya tentu saja ada level of difficulty-nya. Ada yang difficulty-nya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang happy, ada yang sedih, ada yang susah. Nah itu memang harus kita rancang. Saya kira itu Mas Apri. Wah, luar biasa ini. Artinya sekarang pelatih marching band, pelatih drum band itu juga bisa menguasai psikologi ya berarti ya. Kemudian harus melakukan variasi-variasi latihan, ada games, bahkan ada musik, tapi tetap terukur gitu Mas ya. Iya. Terima kasih Mas, Mas Dodi tadi yang bertanya seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan Mas. Jadi gini, jadi apa dulu yang karena kan ini nampaknya kompleks banget antara kecepatan, kekuatan. Nah, artinya mana dulu yang mau kita lakukan? Apakah secara simultan sekaligus atau awal dulu? Basic pertama apa dulu Mas yang kita lakukan untuk tahapan-tahapan itu? Kekuatannya dulu, ototnya dibentuk dulu, atau kecepatan eksplosifnya yang dikejar dulu Mas? Ya, jadi ketika kita masuk ke mulai latihan, jadi kan di satu sisi kita bicara masalah musik ya. Oke, saya nggak ahli itu, tapi musik itu akan digerakkan sendiri. Nah, kemudian di persiapan awal kita ibarat membangun pondasi. Jadi pondasi ini nanti yang untuk memasang tiang kemampuan. Nah, pondasinya itu apa? Yang pertama adalah daya tahan aerobiknya harus bagus. Jadi atlet harus bisa melakukan gerakan yang lama, kemudian dia dalam denyut nadi yang masih bisa dikontrol oleh mereka. Nah, tapi kalau gerakannya lama, denyut nadinya meningkatnya pesat, berarti nanti dia namanya itu pondasinya belum bagus. Nah, sehingga itu standarnya apa? VO2 max tadi. Jadi bagaimana supaya atlet mempunyai kapasitas vital paru-paru yang bagus. Ketika mereka bekerja dalam jangka waktu yang panjang, mereka tetap bertahan dengan bugar. Nah, itu pondasi pertama. Pondasi kedua adalah muscle, otot. Nah, otot itu bagaimana? Supaya seluruh bagian tubuh, baik itu kanan dan kiri, atas dan bawah, tengah, depan, dan belakang, itu punya keseimbangan kemampuan yang bagus. Nah, sehingga itu dinamakan adaptasi anatomi atau juga general strength. Jadi kekuatan umum seluruh tubuhnya. Sehingga atlet yang sudah bisa diberikan kekuatan umum itu badan itu ketika dia berjalan, dia itu tidak mengayun-ayun seperti ini. Tapi dia bisa upper body-nya itu tegak. Karena ini stable. Tetapi lower body-nya mobilitasnya bagus. Nah, sehingga dengan begitu diharapkan nanti untuk tahap selanjutnya ketika kita sudah mulai masuk ke latihan yang untuk meningkatkan kecepatan, itu akan lebih mudah. Nah, kalau di awal tadi kan hanya daya tahan sama membuat supaya kekuatannya bagus. Nah, yang ketiga adalah koordinasi. Nah, koordinasi itu apa? Cara bergeraknya, cara melakukan gerakan-gerakan jalan. Jangan sampai nanti di tengah-tengah ternyata ada yang jalannya masih jelek. Nah, bagaimana cara berjalan? Tadi saya memberikan salah satu jenis latihan yaitu lari di garis, jalan di garis. Nah, itu adalah sebetulnya cara kita membuat supaya tipe geraknya atau berjalannya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Itu kira-kira Mas Apri yang bisa. Jadi nanti baru setelah itu terbentuk, baru kita mulai mengarah drum band itu nanti keperluannya apa. Nah, baru ketika nanti kita sudah bicara masalah 400 meter, 800 meter, 8.000 meter, 6.000 meter, nah kita baru bicara itu ketika kita nanti sudah di persiapan khusus. Tapi di persiapan umum semua sendi dalam kondisi fisik itu harus dibangun dulu supaya tidak mudah cedera, supaya tidak mudah disability, atau tidak maksudnya bukan disability tetapi disability, jadi tidak stabil dan lain-lain. Nah, jadi itu yang mungkin perlu kita tanamkan lebih dulu. Nah, ini memang ini untuk membahas yang ini, yang untuk membahas yang di tahap awal yang ditanyakan oleh Mas Apri tadi, itu perlu waktu untuk membentuknya. Kira-kira kalau dalam program latihan itu sekitar sekian bulan lah, mungkin 2 bulan, 3 bulan gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Baik Mas, ini sangat menarik. Saya ada sambil merangkum pertanyaan kawan-kawan semua ini Mas. Jadi kan tadi kan tahap pertama kita carikan pondasi yang kuat dulu, terutama untuk meningkatkan VO2 max-nya agar bugar.
Kedua, Hmm. tahap kedua adalah muscle, meningkatkan otot muscle gitu ya, tetap dia berkoordinasi. Mas, ini banyak Ya, pertanyaan kawan-kawan pelatih ini, Mas. Bagaimana Mas cara menghitung VO2 max, Mas? oke. Ah, ini supaya nanti kawan-kawan juga mengerti nih untuk meningkatkan VO2 max sebagai fondasi awalnya, Mas. Ya, saya Silakan, memang Mas. selama ini menggunakan VO2 max itu dengan tes berlari ya. Nah ini saya tidak tahu apakah di drum band marching band ini ada pengukuran khusus untuk VO2 max. Tetapi ketika kita bicara masalah VO2 max untuk umum, misalnya jalan cepat tuh berapa sih kebutuhan VO2 max-nya? Oh kira-kira dia harus 70 atau 80. Nah, bagaimana kalau drum band yang 8 km? Karena kalau jalan cepat kan 50 km, ya kan? Drum band kan 8 km paling panjang, tetapi itu pun Ya, masih membawa alat. Nah, sehingga kan ya, tuntutannya tidak seperti jalan cepat. Jalan cepat free. Makanya dia bisa cepat, bisa lama, bisa ini karena free, dia membawa badannya sendiri. Tapi begitu kita bicara drum band, kita masih bicara lagi dia harus bawa apa yang besar itu drum yang besar, kemudian bawa lagi yang tube itu ya, dan bawa lagi brass dan lain-lain. Nah ini akan menyulitkan. Oleh karena itu mungkin kita ngetesnya awal sebagai standar itu ada dua hal. Yang pertama dengan lari, mungkin di tahap awal kita bisa dengan lari dulu, yaitu dengan standar tadi yang sudah saya ada dalam presentasi saya izin sedikit meng-share tadi di presentasi saya boleh Mas Mas. ya. Mungkin supaya Boleh, nanti boleh. Silakan. saya bisa terangkan lagi sedikit. Nah ini tentang ini. Ya, Nah ini kan saya memberikan contoh ini di sini. Jadi maaf. Nah ini aja. Ini kan contoh ada tabel nih. Tabel ini bisa digunakan. Nah tabel ini kalau kita mau ngetes 1.500 meter. Ini kalau mau ngetes 3.000 meter. Ini mau ngetes 5.000 meter. Selama ini kan kita pakai bulke itu 15 menit. Tapi saya pikir untuk latihan itu lebih praktis kalau kita menggunakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau sepak bola kita butuhnya lari berapa sih? Oh 10.000 ternyata. Sepak bola itu kebanyakan pemain-pemain itu kalau 2 kali 45 menit itu larinya 9 kilo, ya kan? Jadi tesnya 10.000 meter misalnya gitu. Tapi nanti atlet-atlet yang lainnya seperti apakah di drum band itu berapa nanti? Nah, kita bisa menggunakan 1.500, bisa menggunakan 3.000, bisa menggunakan 5.000, bisa menggunakan 10.000. Nah, cuma apakah orang drum band suka sampai lari sampai 10.000 itu yang menjadi masalah. Tapi kan karena ada jalan 8.000 ya tentu saja lari 10.000 itu bagi mereka nggak ada masalah. Nah, kalau 10.000 itu bisa dicapai dalam 51 menit, berarti VO2 max-nya 45. Tapi kalau 10.000 itu dicapainya 55 menit, berarti dia VO2 max-nya 42. Nah, kalau bisa 41 menit, maka VO2 max-nya 55. Nah, sehingga kita harus menemukan untuk drum band ini VO2 max standarnya berapa. Kayaknya belum ada di dunia ini yang menemukan itu karena di dunia drum band itu dalam bentuk display kebanyakan ya, dalam bentuk yang gelar ya kan, bukan dalam bentuk yang berjalan. Nah sehingga kita harus, saya bingung ketika mencari itu membandingkannya dengan apa ini. Ternyata saya mendapatkan kalau di dalam daftar ini saya menggunakannya track and field running aja gitu. Nah dari sini kira-kira 40-60 atau 35-60 atau 60-80, 85 ini kalau yang running. Nah, tapi meskipun demikian ya kita untuk marching band atau drum band ya silakan dicari yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi saya kira itu Mas, memang tidak mudah itu. Ketika kita mencari benchmark atau standar, itu kita harus tahu. Misalnya kemarin juara 800 meter campuran itu Sumatera Utara misalnya. Sumatera Utara waktunya 5 sekian. Nah, kemudian mereka VO2 max-nya setelah dites ternyata sekian. Nah, kalau kita tahu VO2 max mereka, kita bisa mencahkan mereka istilahnya seperti itu. Dari sisi tertentu. Nanti Jawa Barat apa kekuatannya? Kita harus bisa mencari datanya Jawa Barat seperti itu. Sementara seperti itu kita masuknya karena belum ada standar. Nah, ini bisa kita ambil datanya nanti Mas kalau misalnya nanti di seluruh Indonesia ini nanti kalau pelatih-pelatih mau ketika PON mengumpulkan data tes VO2 max-nya. Kalau mau secara apa ya sukarela untuk penelitian sehingga nanti kita akan menemukan yang baik sekian, yang sedang sekian, yang tinggi sekian. Nah, sehingga nanti akhirnya ketika kita melatih setelah PON ini menuju ke PON Medan dan PON Aceh, itu nanti akan kita ketemukan saya standarnya harus mencapai sekian VO2 max-nya. Nah, itu akan mengakselerasi pembinaan itu sebetulnya, Mas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Ya,
Ini mumpung ada Kak Andi, ada Pak Muri, ini PR bagi PDBI untuk standar fail to make drum band itu seperti apa. Nah, ini kayaknya PR bersama ini supaya ke depan para pelatih ini punya standar untuk meningkatkan kebugaran atletnya. Baik, makasih Mas Ria. Ini saya lanjut dengan pertanyaan kawan-kawan, banyak banget, tapi saya pilih-pilih ya Mas. Ini izin dari Mas Baltiro Cagi. Izin tanya, jika menggunakan instrumen Cooper test, apakah sama seperti instrumen tes lainnya? Itu yang pertama. Kemudian dari Sunanto, apakah boleh tes fisik awal atlet drum band menggunakan tes fisik Harvard test? Nah itu dulu Mas. Oke, terima kasih. Ini antara Cooper dan Harvard ini sedikit cirinya berbeda. Kalau Harvard itu kan naik bangku ya, naik bangku, turun bangku, naik bangku, turun bangku. Kalau Cooper itu 12 menit, lari keliling 12 menit. Nah, sekarang tinggal kita permasalahannya, apakah ada di lomba drum band yang hanya mengikuti 400 meter atau 800 meter? Ada nggak Mas Sapri? Yang hanya mengikuti itu, tidak combine? Tidak harus mengikuti? Nggak ada. Nggak ada. Dia harus mengikuti juga yang lain. Oke, kalau nggak ada begini, ketika kita mau mencari standar untuk Cooper atau Harvard, berarti itu untuk jarak-jarak pendek sebetulnya. Jadi kita harus ketika kita mau mengambil di 400, 800, itu kita harus Coopernya bagus, 12 menitnya bagus. Atau bahkan lebih rendah dari 12 menit, tapi kita lari 4 putarannya misalnya, 1.200 meternya, atau 3 putaran. Nah, artinya itu cukup untuk menunjukkan bahwa nanti akan bagus di 800 meter dan 400 meter. Tapi nanti ketika kita di 8.000 meter, itu yang jadi masalah. Kalau kita hanya puas mengetes dengan Cooper, nggak cukup kita untuk mencerminkan 8.000 meter atau 8 kilometer. Itu permasalahannya. Nah, jadi sebaiknya kita ngetes di 2 sayap. Ini sayap aerobik, ini sayap sedikit anaerobik. Sayap aerobik berarti kita ngetesnya panjang. Misalnya lari 10.000 meter. Itu kan sayap aerobik. Kalau 10.000 meternya bagus, berarti dia nanti 8.000 jalannya akan bagus. Ya kan kira-kira seperti itu. Tetapi di sisi lain, apakah atlet yang punya 10.000 bagus itu bagus juga di 1.200 misalnya? Atau 2,4. Nah, kalau di 2,4-nya juga bagus, berarti dia bisa dipasang dua-duanya akan bagus. Yang jadi masalah adalah mereka tidak jalan sendiri. Mereka jalan dengan berbagai level of fitness-nya itu. Itulah sebetulnya yang menjadi saya itu kadang-kadang pusing. Bagaimana ini ngatasi ini ya. Saya berpikirnya ini mereka bersekian kapasitasnya nggak sama. Berarti bagaimana nih cara untuk menentukan space-nya melakukan. Nah, makanya saya tadi memberikan sedikit pegangan. Kalau kita mau memecahkan dari 505 menjadi 504, nah, pace-nya itu kita pakai pace 504. Nah, pace 504 itu semua mampu nggak untuk melakukan. Kalau pakai pace 504 semua mampu, berarti nanti yang akan datang di Papua kita akan jalan dengan 504. Gitu, seolah-olah seperti itu. Tapi kalau ternyata begitu dicoba 504 nggak, ada yang nggak mampu. Nah, ini masalah. Berarti yang nggak mampu itu harus diberikan treatment yang lebih untuk daya tahan dan kekuatannya. Saya kira itu. Itu Mas, memang kompleksitasnya yang saya itu kagum dengan ini. Oh, hebat juga ini. Ini sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan bahwa ini olahraga seperti ini. Dan bagi yang punya kemampuan fisik bagus harus sabar menunggu yang tidak kan gitu kan. Jadi ini kan satu hal yang paling asuh lah istilahnya dalam. Iya, kebersamaan. Makanya tadi kata Mas Bayu tadi wonderful sport. Iya. Wonderful sport. Susah ternyata kan Mas. Hebat nih drum band, hebat ternyata. Ini ada lagi Mas, dari Mas Arif Maulana nih. Mas Ria, gimana cara latihan pernafasan dalam LBJP dengan tempo yang cepat? Karena selain persiapan otot tubuh, juga harus persiapan untuk latihan otot jantung atau pernapasan. Mohon penjelasannya Kak, katanya begitu. Ya, oke. Jadi ada satu metode yang sebetulnya bagus untuk itu, yaitu namanya Oregon Circuit. Ya, Oregon Circuit itu begini Mas. Ketika kita di peluit 30 detik, itu di stationer. Stationer itu kita melatih otot-otot. Misalnya gerakan squat dengan membawa alat kita bawa. Kemudian begitu ada peluit,
mereka harus berlari pelan ke jarak misalnya 25 meter, 30 meter. Nanti balik lagi, 30 meter balik lagi, berarti kan lari 60 meter itu. Lari atau jalan yang drum band. Nah, kemudian di situ, di pos itu tadi kembali melakukan gerakan lagi yang sifatnya penguatan otot lagi. Nah, dengan begitu diharapkan antara muscle and cardio itu akan berkembang secara seiring. Nah, kardionya itu ketika mereka berlari, mereka berjalan. Nah, muscle-nya ketika mereka di stationer, mereka harus squat, mereka harus push up, mereka harus sit up, mereka harus berbagai macam. Dan itu perpaduan itu akan memperbesar kapasitas jantung dan paru-paru, tetapi juga akan mengadaptasi harmonisasi antara otot dengan jantung dan paru-paru. Nah, makanya ini memang perlu praktek sebetulnya. Kalau kita bicara ini perlu kita praktekkan gimana nih caranya supaya bagus. Nah, cuma sayangnya kita ya kondisi seperti ini mungkin belum bisa untuk mempraktekkan. Nanti kalau waktunya panjang kita bisa video lah istilahnya melakukan itu. Saya kira itu Mas Apri. Mas Ria, semakin kita banyak bertanya ini, semakin wow, banyak banget nih disiapin nih. Lah Wah, itu. luar biasa. Kayaknya Mas Andi, kayaknya ini perlu agenda khusus ini pembahasan satu persatu, karena menarik. Karena menarik ternyata semakin kita kupas, semakin banyak yang disiapkan para kawan-kawan pelatih ini. Ya, memang seperti yang sudah pernah didiskusikan sebelumnya, Mas Apri, bahwa memang pengembangan diskusi mengenai pembicaraan mengenai olahraga ini memang harus sudah saatnya kita butuhkan sebuah silabus yang lebih thorough. Kita tentu saja yang paling tahu kebutuhan kita kan adalah dari kita sendiri, yang nanti memang perlu banyak diskusi dengan para pakar, dalam hal ini Mas Ria, seperti itu kan ya. Jadi memang kebutuhan terhadap itu memang kita sudah rasakan bahwa memang sudah saatnya kita butuhkan. Iya. Apakah mungkin ada teman-teman, tadi saya lihat ada Mas Sunanto tadi ya, ingin nanya langsung, boleh silakan untuk Mas Sunanto ya. Kak Andi, apakah boleh ini kita sesi tanya jawab lain berikutnya untuk teman-teman yang bertanya secara langsung? Boleh, silakan Mas Sunanto. Oke, silakan. Apa sudah cukup atau ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan makasih, saya Sunanto dari pelatih fisik drum band Kota Surabaya. Saya sudah 2 kali mengikuti, ini yang kedua kali karena kebetulan saya juga dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan salam kenal buat senior Ria ya. Ya, tapi saya menarik karena saya basicnya di pendidikan jasmani dan olahraga. Kalau di fakultas kan ada ilmu kepelatihan. Jadi saya belajar lagi banyak ya, karena saya setuju sekali banyak yang harus adaptasi sebagai pelatih fisik. Saya juga bingung tadi, maka saya tanya untuk tes awal, karena untuk jadi atlet drum band untuk memilih untuk tes fisiknya itu saya bingung juga pakai hard fast test atau IFT tes pingtong itu yang pakai bioteknik itu, nah atau 12 menit itu. Nah, saya akhirnya menggunakan yang bioteknik itu, yang pingtong itu akhirnya untuk sebagai dasar awal sampai push up dan sit up. Nah, itu alhamdulillah hasilnya juga bagus gitu. Nah, pertanyaan saya gini, ini yang saya lakukan untuk tes fisik untuk jalan cepat, jalan berapa kilo ya itu, 6 kilo atau berapa gitu. Nah, untuk sebelum tes fisik, apakah dites denyut nadinya dulu, baru kita tes fisik itu? Karena kebanyakan, karena basicnya atlet drum band itu kan bukan olahragawan gitu loh, banyak basic skill seni gitu. Nah, tantangan kita ini kan ketika memberikan latihan fisik yang keras gitu ya, artinya bisa lelah gitu ya, yang berdampak nanti untuk kejuaraan itu butuh perjuangan gitu. Maka bagaimana menghitung denyut nadinya itu, Pak Rian, itu seperti itu. Makasih. Nah, terus yang kedua itu saya mohon maaf langsung, saran saya kalau bisa sih mudah-mudahan corona ini bisa berakhir. Lebih menariknya karena ilmu kepelatihan ini
ilmu kepelatihan ini harus praktek langsung, Mbak. Jadi apalagi ya ada program-program jangka panjang, jangka pendek, dia juga masih butuh banyak belajar. Kalau misalnya corona berakhir, kalau misalnya langsung praktek itu lebih keren lagi gitu ya. Mudah-mudahan nanti dari PBBI bisa mengagendakan gitu. Karena ini langka juga ya. Drum band kalau zaman saya hanya cukup satu pelatih multi, udah pelatih fisik dan lain-lainnya. Sekarang itu dipeta-petakan, pelatih fisik sendiri, ini sendiri gitu, luar biasa gitu. Nah, apakah yang kedua ini pertanyaannya perlukah ada apa ya Pak ilmu fisik dalam apa yang tadi anatomi, mental, kemudian sampai filosofi pelatih. Nah, itu sangat penting. Karena saya lihat ini banyak pelatih-pelatih dari TK sampai SMA dan itu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu pendidikan kepelatihan itu nanti berdampak pada atlet itu sendiri gitu. Nanti secara mental gitu. Karena saya juga pernah jadi atlet drum band itu kan ada bentak-bentak dan lain-lainnya. Sementara filosofi pelatih itu ada nilai-nilai pendidikan yang harus diberikan. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung ini Mas Apri? Langsung Mas, langsung. Oke, baik. Terima kasih Coach Sunanto. Saya kira ini pertanyaan yang cukup panjang dan bagus dan penting ini. Yang pertama berkaitan dengan VO2 max ya. Intinya itu begini sebetulnya. Kita VO2 max itu adalah sebuah tes, tetapi tes itu juga harus dicapai, diperbaiki di masa yang akan datang. Nah, artinya kita kalau mampu menggunakan tes, sebaiknya tes itu ada standarnya, atau standar waktunya, atau standar jaraknya. Nah, mengapa saya jarang menggunakan blip? Karena blip itu memang bisa ada standar jarak dan waktu, tapi kan waktunya makin meningkat, makin cepat. Nah, sedangkan dalam drum band, apakah waktunya makin cepat jalannya atau ajek? Sehingga kalau kita dengan blip, artinya kita untuk latihan drum band itu mungkin tidak serasi. Kenapa? Karena di blip test itu ting tong makin lama makin cepat, ya kan? Nah, sedangkan kalau di drum band justru kita menjaga tempo, membuat irama ritmik yang tepat supaya waktunya itu tepat, akurat sampai di sana. Nah, kemudian yang kedua, dengan blip test itu nanti memang ada baiknya juga karena nanti atlet akan sampai exhaust, sampai dia merasakan dia nggak mampu lagi. Tetapi nggak mungkin dia akan menempuh jarak 8.000 meter, ya kan? Nah, artinya itu akurasinya jadi rendah ketika kita pakai untuk drum band karena ternyata waktu yang digunakan untuk blip test itu atau jarak yang dipakai, yang ditempuh itu di atas nggak pernah mencapai jarak sekian kilo. Nah, sehingga kita lebih cenderung menggunakan tadi tabel jarak dan VO2 max. Sehingga kita nanti akan bisa mudah dipakai untuk melatih. Karena ini misalnya 15 menit mencapai 3.000 meter. Nah, berarti kan kecepatannya itu 3.000 meter dibagi 15 menit dalam detik. 15 menit dalam detik itu kalikan 60, berarti 90. Nah, 3.000 meter dibagi 90, artinya kecepatannya sekian. Nah, artinya nanti ketika berlatih, kita bisa menggunakan standar waktu itu untuk meningkatkan. Supaya 3.000 meternya tidak lagi 15 menit. Tapi 3.000 meternya jadi misalnya 14 menit. Nah, akhirnya kita makin lama itu kelihatan supaya mereka bisa nyusul temennya yang level endurance-nya tinggi. Nah, dengan begitu perbedaan antara si endurance tinggi dengan endurance rendah itu makin lama makin dipersempit. Nah, kalau kita dengan alat ukur yang jelas bisa diukur kecepatannya, bisa diukur jarak dan waktunya, maka itu akan lebih memudahkan ketika kita melatih. Itu yang pertama ya. Nah, kalau Harvard Step itu boleh, tapi itu ada unsur kekuatannya juga, ada unsur ototnya. Jadi saya kira nggak begitu bermasalah, itu bisa digunakan. Saya kira itu bagus saja kita menggunakannya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah-masalah apa denyut nadi tadi ya. Oke. Jadi ketika kita melakukan gerakan, itu sebetulnya sekarang itu kan ada smartwatch. Nah, smartwatch itu ketika kita berlatih simulasi, kita akan tahu bahwa zona kita melakukan gerakan marching band itu berapa, dalam denyut nadi berapa. Nah, sehingga kita latihannya nanti kita bisa mengarah kepada simulasi seperti itu. Jadi ketika denyut nadinya sudah sampai 180, 190, berarti ini warning ini. Jadi kalau bisa turunkan lagi kecepatannya, sehingga nanti kita akan ketemu denyut nadi yang
serasi. Jadi mungkin atlet satu denyut nadinya agak tinggi, atlet yang lain denyut nadinya agak rendah. Tetapi nanti itu jalannya sama gitu loh. Karena kan orang yang kuat denyut nadinya rendah, jalannya cepat. Tapi orang yang nggak kuat denyut nadinya tinggi, jalannya masih rendah. Nah, itu menjadi masalah sehingga kita perlu menggunakan denyut nadi itu untuk kepentingan mempertemukan standar denyut nadi yang digunakan. Sehingga akhirnya nanti kecepatannya itu akan sama. Nah, itu memang kita harus beli alatnya. Ada alatnya sekarang smartwatch itu lebih murah. Jadi ada yang murah, ada yang misalnya 200.000, ada yang 300.000. Tapi ada juga yang bisa connect ke internet, ke HP, connect ke komputer, itu bisa 3 juta, 4 juta, tergantung dari kita mau beli yang mana. Nah, saya kira itu. Kemudian yang terakhir tadi adalah berkaitan dengan masalah pelatihan praktek ya. Nah, ini tergantunglah dari para Mas Andi Job dan kawan-kawan. Ini kira-kira kapan misalnya kita bisa memberikan, apakah itu bentuknya coaching klinik, apakah itu bentuknya workshop dengan praktikal, atau bentuknya pelatihan sekalian supaya punya standar pelatihan yang sama. Jadi semua teman-teman pelatih itu punya persepsi dan kemampuan yang sama di dalam memandang peningkatan kualitas pelatih untuk fisiknya. Nah, itu saya kira hal-hal yang harus kita lakukan dan saya pikir ini nanti tugasnya teman-teman di PDPI, saya kira itu. Kalau saya setuju sekali, saya kira saya sangat mendukung dan saya siap untuk menyiapkan sertifikat kerjasama antara Lancor dengan PDPI misalnya, seperti itu. Saya kira itu Mas Apri. Apakah ada yang belum saya jawab ya? Udah semua Mas. Ya, terima kasih. Mas, ini ada ditanya nih. Yang kayaknya saya harus jawab nih. Ternyata saya ditanya juga nih dari Mas Haris Fadilah. Apakah aturan berjalan cepat yang benar pada atletik bisa diterapkan pada LBJP pada cabur drum band? Nah, tadi ini sekilas tadi saya baca hampir sama Mas. Ini kalau saya bacakan ya, yang tentang pelaksanaan lomba LBJP ya, tentang bagaimana jalan yang benar. Ya. Kaki yang digerakkan maju ke depan harus diluruskan dalam kurung, lutut tidak menekuk. Ya, jadi pas itu menekuk, kecuali untuk pemain senar drum dan multitom karena dia ada beban situ Mas, bebannya berat di situ. Kemudian sejak saat persentuhan pertama dengan tanah yang didahului dengan tumit, artinya lutut itu tidak menekuk. Sejak saat persentuhan pertama dengan tanah yang didahului dengan tumit, hingga mencapai posisi badan tegak atau vertikal dan badan tidak condong ke depan atau membungkuk. Apabila hal ini dilakukan, maka akan dikenakan penalti gerakan lari. Nah, maksudnya gitu. Itulah definisinya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan jalan cepat, tetapi karena kita membawa alat, jadi ada pengecualian yang kaki tidak ditekuk, lutut ditekuk tadi, khusus untuk pemain senar drum dan multitom. Itu Mas. Jadi sama ya Mas berarti kan? Saya setuju tuh Mas. Seperti itu kan? Ya. Sama. Cuma nanti yang membedakan juga hip movement-nya mungkin ya. Kalau di jalan cepat itu kan hip movement-nya sangat ekstrim ya. Jadi tapi kalau di drum band kayaknya kalau hip movement-nya aktif, bendanya itu akan belok ke kiri. Nah, itu mungkin yang nggak boleh ya. Sehingga goyang-goyang. Saya nggak tahu peraturan di drum band seperti apa, tapi ya. Iya, goyang-goyang merugikan sebetulnya ya kan? Karena kan akhirnya ini musiknya kan, jadi jelek. Ya. Betul. Jadi jelek, nggak bagus. Ya. Jadi kecepatan mengorbankan harmoni musik. Itulah yang saya katakan wonderful sport. Kenapa kok bisa seperti ini? Hebat sekali ini. Wonderful sport. Ya kan? Kita mau cepat ya nggak bisa secepat-cepatnya seenaknya sendiri gitu loh. Harus kontrol, itu permasalahannya. Ya. Mas, gitu, Mas. Mas Apri tadi ada dari Mas Eri Rinanto juga bertanya, ingin bertanya. Silakan Mas Eri Rinanto. Silakan di unmute. Ya, silakan Mas Eri. Terima kasih Kak Endi. Ya. Terima kasih Mas Apri. Ya, Mas Eri. Terima kasih Mas Ria. Salam olahraga. Jaya. Oke, saya tadi mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Mas Ria. Wah, luar biasa nih. PDBI kemasukan seorang ahli lagi yang artinya Mas Ria belum pernah turun di kejuaraan, tapi sudah membahas secara detail tentang jalan cepatnya, one line-nya. Artinya pelatih-pelatih di daerah bisa mencatat ini, karena memang itu yang sebenarnya yang saya lakukan dengan Mas Arief. Udah one line, walaupun gerakannya tidak akan bisa full seperti jalan cepat. Jadi saya catat tadi di paparan Mas Ria,
Jalan cepat itu untuk 800 meter 5 menit itu terlalu lambat. Bayangkan coba kita terlalu lambat. Kita 5 menit itu udah ribut seorang mau lari, Pak. Ada lari itu nah, gitu. Begitu. Nah, mudah-mudahan ke depan itu kita harus lanjut lagi. 5 menit itu terlalu lambat untuk jalan cepat karena pinggul hip-nya sudah berjalan memang luas gitu gerakan. Nah, ketika di marching ini tidak bisa karena dikunci oleh alat perkusinya. Terus satu lagi short term-nya Mas Ria itu 2 tahun ya Mas kalau nggak salah untuk pelatihan. Nah di PDBI pengumuman ke Jurnasnya itu 6 bulan Mas. Jadi ini yang kita harus PDB ini pelatih harus punya strategi juga. Jadi ketika 6 bulan kita dapat, kita nggak akan bisa menaikkan ya atlet-atlet kita yang dari nol, tidak bisa Pak. Jadi kita pasti akan tarik orang-orang yang sudah setengah jadi Mas Apri. Itu aja sih. Saya sangat setuju sekali nih Mas Apri kalau umpamanya diadakan offline luar biasa. Selamat Kak Indi ya. Makanya. Terima kasih Mas. Semoga COVID-nya cepat berlalu. Iya, bisa offline juga. Sukses. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Terima kasih Mas Eri. Saya jawab dulu ini Mas Apri ya. Menarik sekali apa yang disampaikan Mas Eri ini. Ternyata ya Mas Eri ternyata juga mengamati sesuatu. Beliau juga tahu jalan cepat juga. Kalau memang jalan cepat dengan ini memang ada yang sama, tapi juga banyak yang berbeda. Sehingga ketika kita mau menyaingi jalan cepat memang nggak bisa karena kita ada alatnya yang berat, ada yang ini. Saya setuju sekali. Sehingga Mas Eri tadi saya cari standar waktu di mana ya. Ternyata PON lalu itu sudah ada catatan waktu dan waktunya seperti itu ya. Memang itu lambat tapi ketika kita nanti sudah mulai latihan dengan benar, ada kemungkinan pemecahan rekor itu akan frontal, Mas. Jadi akan kontras ketika nanti para pelatihnya sudah bisa melatih fisik, kemudian tapi juga di waktu yang sama melatih teknik dan juga melatih musik. Saya kira itu nanti akan terjadi pemecahan rekor yang terus-menerus. Nah, tadi yang kedua adalah 2 tahun, 1 tahun itu jangka pendek. Artinya begini, memang itu jangka pendek itu susah untuk meningkatkan segalanya. Tetapi kompetisi itu perlu. Jadi kalau nggak ada kompetisi, itu susah kita mau memantau kemajuan. Nah, sehingga kompetisi bisa 6 bulan sekali ada kompetisi, apalagi nanti bisa 3 bulan sekali, itu sangat bagus. Jadi yang namanya kompetisi itu tidak melulu mencari juara, tapi mencari peningkatan. Jadi peningkatan kualitas fisiknya meningkat enggak? Peningkatan kualitas main musiknya meningkat enggak? Jadi tahap demi tahap, sehingga ketika kita long term athlete development, maka setelah sekian tahun ternyata jadi sangat bagus sekali di situ. Nah, itu yang mungkin yang dimaksud tadi oleh Mas Eri, bagaimana short term dan long term kita, supaya betul-betul tetap kompetisi itu kalau bisa selalu ada, tapi untuk mendeteksi apakah kemajuan itu dicapai atau tidak. Tidak selalu harus juara, tapi kemajuan-kemajuannya itu dicapai atau tidak. Sehingga bagi atlet yang baru, itu nanti akan dicapai kemajuan dan peningkatan yang sesungguhnya, itu setelah sekian kurun waktu yang cukup lama. Nah, saya kira itu yang. Terima kasih Mas Eri. Terima kasih Mas Apri. Ya, saya setuju.